محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين. كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya kan? Al-an hadis Al-ashir Al-ashir al-tasya wa an Abi Muhammadin wa an Fadalah ibni Ubaidin Fudalah, ada Fadalah atau Fudalah ibni Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar rajulan, seorang laki-laki, yad'u, yang berdoa, fi salatihi, di dalam salatnya, di mana saat dia berdoa lam yumajjidillah ta'ala, dia tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Walam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak membaca sholawat kepada Nabi. Artinya apa? Ketika dia sholat tidak membaca tahiyat, at-tahiyatu lillah, itu adalah al-majdu lillah. Walam yusalli ala nabi, dan tidak membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajila hadza summa da'ahu. Ajila, terburu-buru, hadza, orang ini. Orang ini terburu-buru di dalam sholat. Summa da'ahu, kemudian ia berdoa kepada Allah. Sholatnya buru-buru, kemudian dalam ketergesaan itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau kita minta kepada orang, ya, minta kepada orang tapi dengan cara terburu-buru, tergesa-gesa. Bahkan dalam ketergesan itu kadang mungkin kita mendesak, cepet bang, cepet. Umpama kamu minta duit,
minta duit sama orang tua, sama ibumu. Bu, cepetan minta duitnya, cepat minta duitnya, cepat minta duit. Kira-kira ibumu yang diminta gimana rasanya? Nah, bisa boro-boro dikasih, malah dia apa? Malah dimarah. Kenapa? Karena sudah butuh, tapi dengan cara yang tidak sopan, tidak menghargai orang yang diminta. Coba kita meminta itu kan berarti kita orang yang membutuhkan. Sekarang kalau kita membutuhkan kepada orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan, mestinya kita harus memperlakukan orang itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Nah, itu pun belum tentu orang yang minta dikasih. Sekarang nih ada orang datang dengan cara baik-baik, bahasanya juga apa? Baik-baik. Nah, terus dia menggunakan kalimat dan kata-kata bahasa yang juga indah, yang baik. Apa mesti yang diminta pasti ngasih? Jangankan minta, utang saja belum tentu dikasih, walaupun sudah dengan bahasa yang begitu kan? Lah ini orang minta, tapi bahasanya, caranya tergesa-gesa, ya, kemudian bahasanya juga tidak sempurna. Kenapa kok tidak sempurna? Karena dia tidak membaca. Yang pertama, dia tidak membaca apa? Al-majdu, tidak tidak mengagungkan Allah. Yang kedua, dia tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira model begini ini layak diberi apa tidak? Nah, ini pelajaran betul-betul berada dari Rasul. Ajilah hadza wa du'a. Ini orang buru-buru amat, kemudian dia kok minta kepada Allah. Faqala, maka Nabi bersabda lahu, kepadanya, kepada orang yang minta ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, awli ghairihi, atau juga kepada orang lain. Perawinya ragu, Nabi itu menyampaikannya kepada orang yang berdoa tadi atau kepada orang lain. Tapi yang jelas mengomentari orang yang sama. Orang yang bagaimana? Orang yang bagaimana? Apa itu tadi? Ayo, apa? Buru-buru apa? Kenapa kok buru-buru? Kenapa dikatakan buru-buru? Kenapa dikatakan buru-buru? Halo? Karena apa? Ya, kenapa dikatakan buru-buru? Ya, kenapa dikatakan cepat-cepat? Makanya fokus kalau belajar itu banyak kok. Karena apa tadi? Yang pertama tidak? Yang pertama tidak? Memuji Allah. Ada juga yang meneruskan. Yang kedua tidak? Nah, itu yang dimaksud buru-buru. Fahima. Halo? Fahima? Tim? Idza shalla, apabila salat sapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, faliyabda, maka mulailah bitahmidi rabbihi subhanahu, dengan memuji Tuhannya subhanahu, maha suci dia, wasana'i alaihi, dan memujinya. Sama artinya hamidah dengan sanayat asanayus ini, mengagungkan dan memujinya. Setelah itu summa yusalli ala nabi,
Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi idza sholat yang dimaksudkan itu di mana, kapan, saat apa? Ayo. Idza sholat, ketika sedang sholat, maksudnya kapan ini? Ketika duduk tahiyat atau ketika duduk tasyahud. Summa yusalli ala nabi, summa yad'u ba'du. Kemudian dia berdoa setelah itu bima syaa, dengan yang ia kehendaki. Kenapa menutup? Nah, jadi inilah adab, etika, cara ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada saat kita sholat, tapi tidak berarti ketika di luar sholat juga ini diabaikan. Tetap sama. Sebaiknya kalau kita berdoa kepada Allah, yang pertama yang pertama apa? Membaca tahmid. Yang kedua membaca sholawat. Ini etika ketika kita berdoa kepada Allah. Apapun yang kita panjatkan kepada Allah saat kita berdoa, jangan lupa awali dengan membaca tahmid dan membaca sholawat. Bagaimana tahmidnya? Tahmid minimal alhamdulillah. Udah minimal itu berarti sudah apa? Sudah membaca apa? Tahmid. Sholawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah itu sudah cukup. Kalau mau yang panjang lagi boleh kalau bisa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Itu mau khutbah, ya kan? Tidak apa-apa. Intinya di situ ada tanjid atau pemuji mengagungkan kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita harus membaca itu? Nanti ada ilatnya, ada ilatul hukminya. Wa an Abi Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja keluar alaina kepada kami sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, qad alimna. Wahai Rasulullah, qad alimna, kami sudah tahu. Akila, sudah tahu. Halaman berapa Akila? Halaman berapa? Lupa. Oh, yang sampingmu siapa? Asma. Samping kirimu? Oh, Naira ya. Samping kananmu ya Naira ya. Halo, Naira. Halo. Nah, jadi ketika kita lanjut. Dari Abu Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, kharaja keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, qad alimna, kami tahu. Kaifa nusallimu, bagaimana membaca salam alaika kepadamu, mengucapkan apa? Salam kepadamu.
Bagaimana ucapan salamnya? Ya, assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Fakaifa nusalli alaik? Maka bagaimana kami membaca sholawat kepadamu? Karena kan perintahnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau mengucapkan salam itu sudah paham para sahabat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Itu sudah paham. Tapi kalau sholawat kan belum diajarkan. Maka para sahabat kemudian tanya, terus bagaimana caranya kami membaca sholawat? Qala, maka Nabi bersabda, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, ala ali Ibrahim, sebagaimana kau limpahkan salawat kepada keluarga Ibrahim, innaka hamidum majid. Jadi di sini tidak wa ala ali wa ala Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim, tapi kama shallaita ala ali Ibrahim. Nah, ingat, ini sholawat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, yang paling sahih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Terus Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kamu baca salawatnya begitu atau tidak? Begitu atau tidak? Nah, tidak. Memang ada redaksi yang berbeda-beda. Ya. Nah, di sini redaksinya bagaimana bacanya? Baca sama-sama. Allahumma, ayo. Kan ketahuan, ya kan? Ketahuan, cuman apa? Ikut aja. Suruh baca kok. Itu tambah salah. Ulangi, ya. Kemudian riwayat berikutnya tentang bacaan sholawat. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qala, atana, datang kepada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dan kami di majlisnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata lahu kepadanya, baca Sa'ad, sapa Bashir bin Sa'd.
Amaron memerintahkan kepada kami sapa Allah Subhanahu wa taala, Allah ayu sholli agar membaca salawat alaika kepadamu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaik, maka bagaimana kami membaca salawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik, fasakata maka diam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika ditanya begitu kemudian beliau diam hatta tamannaina annahu lam yas'al, sehingga kami mengandai-andai annahu bahwasanya lam yas'alhu tidak ada yang menanyakannya, tidak ada yang bertanya kepadanya. Kenapa kok dia bicara begitu? Kenapa? Karena khawatir ketika Nabi ditanya pertanyaan itu beliau sedih atau marah. Tandanya apa? Para sahabat kok menganggap Nabi sedih atau marah? Nabi ketika ditanya kemudian apa? Diam. Beliau tidak menjawab. Dan itulah etika para sahabat. Kalau tanya tidak dijawab ya jangan maksa. Jangan maksa. Pokoknya harus jawab kan? Harus jawab. Lau menjawab itu haknya orang yang ditanya. Hak apa kewajiban? Hak apa kewajiban? Hak. Jadi orang ditanya itu jawab atau tidak itu hak dia. Sama dengan orang yang diberi salam. Sebetulnya orang menjawab salam itu hukumnya apa? Nah, jadi ya sebetulnya tidak wajib. Itu hak apa? Justru kita memberi salam itu hukumnya apa? Nah, itu ditekankan sekali, diharuskan. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu bertemu dengan dia maka apa? Berikanlah salam. Kau jawab, fa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi salam maka jawablah. Tapi dalam prakteknya ada orang yang berhak untuk menjawab atau tidak menjawab salam. Contoh, ada orang yang datang bertamu. Datang apa? Bertamu. Nah, ketika dia bertamu, izinnya menggunakan apa? Menggunakan apa? Ucapan salam. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Kok enggak jawab ya? Padahal bukan kamu. Padahal orang yang bertamunya tadi tahu kalau tuan rumahnya ada di dalam, di ruang tamu. Loh, bagaimana dia tahu? Ya mungkin dengar suara, ya kan? Atau ada apa? Ada bisik-bisik. Atau mungkin dia lihat karena ada tabir jendela yang tersingkat terbuka sehingga dia bisa melihat orangnya di dalam. Assalamualaikum, tidak jawab. Tambah lagi assalamualaikum, tidak jawab. Loh, hukumnya bagaimana ini yang diberi salam? Hukumnya gimana diberi salam? Ya, mubah apa wajib? Yang jawab mubah apa wajib?
tapi dalam hal itu dia mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh. Mau jawab ya silakan, tidak jawab ya silakan. Yang harus sebenarnya memberi salam, tapi kalau yang menjawab tidak. Nabi tidak menjawab, salam juga biasa. Ya. Nah, pernah suatu ketika ada sahabat Umar, bukan sahabat Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah salah seorang sahabat. Kemudian, ya, beliau memberi salam. Ustadz dulu yang ngomong, Ustadz dulu, nanti, ya. Atau kamu yang ngomong sini depan, sini. Ketika Rasulullah beri salam, Assalamualaikum, sahabat tadi diam. Padahal tahu yang memberi salam itu siapa? Rasul. Assalamualaikum, kemudian diam. Assalamualaikum, diam. Kemudian apa? Rasulullah kemudian pergi. Tidak jadi apa? Tidak jadi bertamu. Akhirnya apa? Sahabat tadi langsung ngejar. Sahabat langsung ngejar. Rasul, sebentar. Tunggu dulu. Loh, ya ada apa? Kenapa engkau pergi? Ya, loh, saya kan sudah memberi salam. Kamu tidak jawab. Ya memang kenapa kalau saya tidak jawab kok kemudian kamu pergi? Kemudian Rasul menjelaskan, apabila kamu bertamu, kemudian kamu sudah salam 3 kali kok tidak dijawab, maka pergilah. Jangan maksai mau gedor-gedor, Assalamualaikum, kalau gitu diintip-intip. Jadi mah ada orangnya tapi kok buka jendelanya, sudah ini salah, dosa. Nah itu dosa, nggak boleh. Nah, jadi kalau sudah salam 3 kali tidak dijawab, maka apa? Begitu kata Rasul. Oh begitu ya Rasulullah. Bukan begitu maksud saya. Saya bukan berarti menolak kehadiran sama sekali. Mosok kok menolak kehadiran Rasul. Lah terus kamu ngapa nggak jawab? Sengaja saya tidak menjawab salamnya Nabi. Kenapa? Karena saya senang kalau Nabi banyak mengucapkan salam kepada saya. Sengaja tidak dijawab biar apa? Salam lagi. Tidak dijawab, salam lagi. Tidak dijawab, salam lagi. Tidak dijawab, salam lagi. Itu maksudnya sahabat tadi. Biar Rasul banyak memberikan apa? Salam. Salam kan isinya apa? Doa keselamatan. Loh, didoakan oleh Rasul. Itu yang dia inginkan. Makanya dia tidak jawab-jawab. Oh, begitu maksudnya. Nah, akhirnya sahabat inilah yang kemudian nanti menjadi sahabat yang meriwayatkan ya hadis tentang batasan izin dengan salam 3 kali ketika bertamu. Nah, terus bagaimana kalau lebih daripada itu? Kamu mau tanya apa, Pak Ima? Oh, bagaimana ada yang modus nitip salam, ya kan? Siapa yang suka gitu, Pak Ima? Ceritakan ke Ustaz Pak Ima. Nah. Kamu pernah dititipin? Pernah jadi perantara. Ya Allah.
jadi nak comblang ini kan, masyaallah, jadi comblang ini kan. Tuh ya, ingat ya, comblang itu bagus, perantara itu bagus, tapi perantara kebaikan. Ya, tapi kalau kamu jadi perantara keburukan, dosanya bisa double, ya kan? Dosa A dengan dosa B itu campur gabung jadi kamu. Tuh, ya. Jadi kalau ada yang nitik-nitik ya, nah, bilangin saja, saya nggak mau, ya kan, menjadi pewaris double apa? Double dosa. Saya nggak mau. Bilangin aja ke ustadznya. Kamu kalau mau salam lewat ustadz saja, ya kan? Nanti, ya. Tenang aja, tak sampein. Nanti gini, kamu kalau kirim salam, ya kan? Kalau lewat ustadz, nanti dicatat, gitu loh, ya kan? Jadi nanti kapan kamu sudah siap itu jadi prioritas. Oh, dibohong kan? Jadi ya, nah kalau ternyata sudah waktunya kok belum ada yang datang, itu ada catatannya. Ya, ya nggak apa-apa, nanti catat, ya catat. Jadi kalau mau baik ya banyak-banyaklah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya ini kemudian amarona tadi kembali kepada siapa? Majlisnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu faqala lahu Bashir bin Su'ad. Amarona memerintahkan kepada kami sapa Allah an nusalli alaika untuk membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami membaca salawat kepadamu? Fasa kata yang tadi ya? Oh apa sama? Fasa kata Rasulullah. Oh sama ya yang tadi. Ya enggak apa-apa. Fasa kata maka diam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu sehingga kami berharap tidak bertanya kepada Nabi. Oh tadi maksudnya kan karena apa? Nabi diam dianggap apa? Dianggap apa? Marah. Summa qala Rasulullah SAW kemudian Rasulullah bersabda qulu ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Tidak ada wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala. Nah yang terakhir kama barakta ala ali Ibrahim. Ketika sholawat kama barakta ala Ibrahim, tapi ketika salam ketika berkah wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat dan berkah. Yuk dibaca. Allahumma wassalamu kama qad alimtum dan ucapkan salam seperti kamu ketahui. Yang terakhir wa an Abi Humaidin As-Sa'idi
dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, qalu mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami membaca salawat kepadamu? Qala, Nabi bersabda, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, ada apa? Ada azwaj. Apa artinya azwaj? Istri-istrinya. Wa dzurriyyatihi dan dzurriyyat apa? Keturunannya. Allahumma salli ala Muhammad ya wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu sebagai pengganti dari apa? Wa ala ali Muhammad. Jadi Ali atau keluarga Muhammad itu ya sama dengan siapa? Azwajihi, istri-istrinya, wa dan juga keturunan, ya, anak-anak cucunya. Kalau sekarang ada orang yang betul-betul dia itu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti ya mereka mendapatkan doa ini. Nah, ya, jadi kan ada masalah sekarang ya. Masalah apa? Masalah tentang khilaf, ya, debatable atau perdebatan tentang apakah ada atau Habib itu keturunan Nabi atau bukan. Kan sekarang ada kan kelompok habaib namanya. Kelompok apa? Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu habaib. Ya. Nah, tapi ada juga yang tidak mengakui. Kemudian kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana kau baca salawat kepada Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tuh. Ini pun riwayatnya sahih. Dari apa? Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baca yang ketiga. Allahumma kamu baca apa enggak? Baca kok salah? Kama barak ta'ala. Terus ada alinya? Oh, di sini enggak ada ali. Di situ ada. Di situ ada. Oh, di sini enggak ada. Ya nanti kalau nggak ada ya dibaca nggak apa-apa. Nah, jadi kalau ini ya sholawat yang dibaca, semua riwayat tidak mencantumkan ada sayyidina. Apa? Ada apanya? Kan biasanya ada baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, begitu kan? Nah, kalau kita merujuk kepada teks yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, maka tidak ada kalimat apa? Sayyidinanya. Pertanyaannya, terus bagaimana kalau membaca sholawat pakai sayyidin? Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina
Muhammad. Nah, begini ya. Kalau tanpa Sayyidina itu sudah benar. Sudah apa? Benar. Jadi jangan dianggap, jangan sampai menganggap kalau nggak pakai Sayyidina itu apa? Salah. Terus kalau pakai Sayyidina boleh, itu loh bahasanya, ya. Jadi kalau tanpa Sayyidina, hei, kalau tanpa Sayyidina benar. Tapi kalau pakai Sayyidina boleh. Itu sifatnya, ya. Daripada debat kalau pakai Sayyidina nanti bid'ah sesat nanti masuk neraka lah. Membaca sholawat kok masuk neraka, gimana toh? Nah, maka tidak usah apa? Tidak usah terlalu saklek. Jadi karena ini juga sudah diamalkan oleh umat Islam jutaan, bahkan mungkin berapa? Miliaran orang membaca sholawat pakai apa? Sayyidina. Masuk ya miliaran umat Islam masuk neraka hanya gara-gara membaca sholawat pakai Sayyidina. Nah, maka kembali ya, tiga-tiganya bacaan sholawat dengan redaksi sama apa beda? Sama apa beda redaksinya? Redaksinya sama apa beda? Enggak, redaksinya sama apa beda? Ikutin apa enggak dari tadi? Baca yang pertama, ayo. Yang pertama. Redaksi yang kedua, perhatikan, baca. Yang pertama dengan kedua sama apa beda? Beda. Yang ketiga baca. Nah, jadi satu kedua beda, dua ketiga beda, satu dengan tiga juga beda. Nah, ininya apa? Mau pakai yang pertama boleh, pakai yang kedua boleh, pakai yang ketiga, tiga-tiganya gimana tiga-tiganya ya? Gak mungkin. Sip, ya. Tentang Sayyidina bagaimana? Tidak pakai Sayyidina? Tidak pakai Sayyidina? Pakai Sayyidina? Gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika.